Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ikhwana dengan NIM 2106113465 dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Riau. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai praktikum biologi tentang difusi, osmosis, transportasi, dan fotosintesis. Yang pertama yaitu difusi, yaitu peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama, 4 buah gelas yang sudah berisikan air setengah gelas, metilan blue atau pewarna makanan berwarna biru, garam, sendok atau alat pengaduk, dan stopwatch. Cara kerja yang pertama yaitu kita siapkan 2 gelas yang sudah berisikan air. Setelah itu kita teteskan 2 tetes pewarna makanan biru di setiap gelas. Setelah itu, untuk gelas pertama kita biarkan pewarna makanan larut dalam air. Setelah itu kita hitung waktu yang diperlukan pewarna untuk larut dalam air. Untuk gelas kedua, kita beri perlakuan dengan cara mengaduknya. Sembari mengaduk, kita hitung waktu yang diperlukan pewarna untuk larut dalam air. Cara kerja yang kedua yaitu kita siapkan 2 gelas yang sudah berisi air. Setelah itu, kita masukkan 1 sendok teh garam ke gelas 1 dan ke gelas yang kedua. Untuk gelas pertama, kita biarkan garam larut dalam air. Setelah itu, kita hitung waktu yang diperlukan garam untuk larut dalam air. Untuk gelas kedua, kita gunakan perlakuan dengan cara mengaduknya. Sembari mengaduk, kita hitung waktu yang diperlukan garam untuk larut dalam air. Yang kedua yaitu osmosis, merupakan perpindahan molekul air menempuh selaput semi-permeabel selektif dari proses yang semakin encer ke proses yang semakin pekat. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada kentang, metilan blue atau pewarna makanan berwarna biru, larutan gula, tusuk gigi, penggaris, dan pisau. Cara kerja, yang pertama kita lubangi kentang dengan berbentuk segi 4 dengan kedalaman lubang 1,5 cm. Yang kedua, kita campurkan larutan gula dengan metilan blue atau pewarna makanan berwarna biru. Setelah itu, kita masukkan larutan yang telah dicampur tersebut ke dalam lubang yang ada di kentang. Setelah itu, kita akan mengukur kedalaman larutan yang ada di dalam lubang kentang. Yang pertama yaitu pada menit yang ke-0. Setelah menit yang ke-5, ke-10, ke-15, dan ke-20, kita juga akan mengukur kedalaman larutan yang ada di dalam lubang kentang. Yang ketiga yaitu transportasi, merupakan proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Cara kerja yang pertama, kita petik daun alang-alang hingga daunnya menggulung. Setelah daunnya menggulung, kita masukkan ke dalam aquades dan air yang telah dicampurkan pewarna makanan berwarna biru. Setelah itu, kita hitung waktu yang diperlukan daun untuk mengembang kembali. Cara kerja yang kedua yaitu masukkan beberapa tetes pewarna makanan berwarna biru ke dalam air. Setelah itu kita masukkan tanaman pacar air. Kemudian kita tunggu sampai 30 menit.
Setelah 30 menit, potonglah batang dan belah dua bagian batang. Lalu kita lihat bagian di dalam batang telah berubah menjadi berwarna biru. Yang keempat yaitu fotosintesis, merupakan suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Cara kerja yang pertama, tutuplah selembar daun pacar air selama 2 hari menggunakan aluminium foil. Setelah 2 hari, petilah 1 daun yang ditutup aluminium foil dan 1 daun yang tidak ditutup aluminium foil. Potong sedikit ujung daun yang ditutup aluminium foil agar dapat dibedakan. Setelah itu, rebuslah air hingga mendidih, kemudian masukkan kedua daun. Setelah direbus, letakkan kedua daun di wadah, kemudian diberi sedikit tetesan betadin di atas daun.